Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Mekar Channel. Nah, sekarang saya berada di salah satu makam Raja Bone ya. Ini Raja kedua Bone. Namanya Lomasa Peta Pandrebesi. Seperti apa makam dan sejarah Lomasa ini? Tetap ikuti saya di Mekar Channel. Let's go. Oke, perlu kita ketahui Lomasa Peta Pandrebesi merupakan Raja kedua Bone ya. Memerintah pada tahun 1358 sampai 1424. Beliau adalah keturunan langsung Manurung Mata Silompoe Raja Bone pertama. Pada masa pemerintahannya, beliau terkenal akan keahliannya sebagai pandai besi yang mengajarkan kepada rakyat Bone cara membuat peralatan dari besi. Ya, seperti itu. Raja pertama Bone, Manurunge Rimatajang, memiliki putra yang bernama Lomasa yang diberi gelar Tomaleye Pandreng atau orang yang mula-mula dikuburkan. Setelah Baginda Manurunge menghilang bersama istrinya, Lomasa diangkat menjadi Raja Bone yang kedua. Pada waktu itu, payung kerajaan menghilang, maka beliau hanya dinaungi menggunakan temeng atau perisai jika beliau bepergian untuk melindungi diri dari teriknya matahari. Lomasa digelar pula Peta Pandrebesi atau pandai besi karena dialah yang mula-mula menciptakan alat-alat dari besi di Bone. Di samping itu, Lomasa sangat dicintai oleh rakyatnya karena memiliki berbagai kelebihan seperti daya ingat yang tajam, penuh perhatian, jujur, adil, dan bijaksana. Saudara perempuan beliau yang bernama Wipatanrawanua kawin dengan Raja Palaka yang bernama Lapatikeng. Konon, Lomasa pernah bermusuhan dengan iparnya selama 3 bulan. Untuk memperluas wilayah pemerintahannya, Lomasa menaklukkan wilayah-wilayah sekitarnya seperti Anrobiring, Matajang, Maloi, Biru, dan Celu. Beliau hanya memiliki anak perempuan, Tosuale dan Tosulewaka, dari istrinya yang berasal dari orang biasa atau bukan dari keturunan bangsawan. Oleh karena itu, setelah dia tahu bahwa Wipatanrawanua akan melahirkan, Lomasa menyuruh anaknya pergi ke Palaka ke rumah saudaranya Wipatanrawanua dan dipersterikan oleh Raja Palaka yang bernama Lapatikeng. Kepada anaknya Tosuale dan Tosulewaka, Lomasa berpesan, "Kalau puamu telah melahirkan, maka ambillah anak itu dan bawa secepatnya kemari." Tidak beberapa lama setelah Tosuale dan Tosulewaka tiba di istana, Wipatanrawanua melahirkan anak laki-laki yang sehat dan memiliki rambut yang tegak ke atas. Bahasa Bugisnya disebut korang, karena itulah dinamakan Korampelua. Sesampainya di istana Arumpone, bayi tersebut barulah dipotong ari-arinya dan dicuci darahnya. Bayi itu dipelihara oleh saudara perempuan Lomasa, Arumpone, bernama Wisamatepa. Arumpone Lomasa mengundang seluruh rakyat untuk datang berkumpul dan membawa senjata perang. Keesokan harinya, berkumpullah seluruh rakyat lengkap dengan senjata perangnya. Dikibarkanlah bendera Woromporonge dan turutlah Lomasa Arumpone di Beruga dan berkata, "Saya undang kalian untuk mendengarkan bahwa saya telah mempunyai anak laki-laki yang bernama Lasaliu Korampelua. Mulai hari ini, saya menyerahkan kedudukan saya sebagai Arumpone. Dan kepadanya pula, saya serahkan untuk melanjutkan perjanjian yang pernah disepakati antara Puata Manurunge Rimatajang dengan orang Bone.
Setelah mendengarkan pesan-pesan itu, maka pada waktu itu seluruh orang Bone serempak aklamasi menyetujui. Kemudian ia mengosong, yaitu mengucapkan sumpah setia. Dilantiklah Lasaliu Korampelua menjadi Arumpone. Acara pelantikan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan dihadiri juga oleh bisu untuk ritualnya. Dalam acara itu pula Nariule Sulolona, yaitu selamatan atas lahirnya dan tanam tembuninya. Setelah itu dinaikkanlah Lasaliu Korampelua ke Langkanae, singgasana istana. Sejak dilantiknya Lasaliu Korampelua menjadi Raja Bone, maka setiap Lomasa akan bepergian selalu menyampaikan kepada pengasuhnya, dalam hal ini adalah saudaranya sendiri yang bernama Wisamatepa. Jadi Lasaliu Korampelua adalah kemenakan dari Lomasa. Ketika Lomasa sakit keras dan menyebabkan ia meninggal dunia, maka digelarlah Lomasa Mulaye Pandreng, artinya orang yang mula-mula dikuburkan. Oke, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti kami di konten-konten selanjutnya di channel Mungkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.